Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini kami akan mengajak kita semua untuk melihat sebuah studi kasus yang sangat menarik tentang bagaimana sebuah institusi informasi bertahan dan berkembang di era digital. Kita akan membedah rancangan pemasaran relasional dari UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning. Perkenalkan, saya Wira Apriliana dan rekan saya Siti Aisyah Anugrah. Di video ini kami akan memaparkan bagaimana rancangan pemasaran relasional untuk perpustakaan Unilad. Yuk kita bahas satu persatu. Kalau kita bicara soal sejarah, UPT Perpustakaan Unilad ini sebenarnya punya perjalanan yang cukup panjang. Berdiri sejak tahun 1983, hanya setahun setelah Unilad sendiri didirikan. Awalnya perpustakaan ini cuma menempati satu ruangan kecil di gedung rektorat. Barulah pada tahun 1990 mereka berhasil memiliki gedung sendiri. Selanjutnya, yang luar biasa dan patut kita apresiasi adalah komitmen mutunya. Di bawah kepemimpinan Bapak Hadira Latiar saat ini, UPT Perpustakaan Unilad sudah sukses mengantongi sertifikat akreditasi dengan predikat A dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini membuktikan bahwa secara fundamental, perpustakaan kita ini punya fondasi yang sangat kuat. Lalu, mau dibawa kemana perpustakaan ini ke depannya? Jawabannya ada pada visinya, yaitu menjadi perpustakaan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung percepatan Unilad Unggul 2030. Selanjutnya, untuk misi perpustakaan ini yaitu menyediakan informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta menyediakan kebutuhan koleksi relevan sesuai kebutuhan pemustaka. Memberikan layanan prima yang memenuhi standar pelayanan minimum. Mewujudkan standarisasi perpustakaan berbasis sistem otomasi. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Mencapai akreditasi perpustakaan yang sesuai dengan Total Quality Management. Untuk mewujudkan mimpi besar itu, kalau kita intip dari struktur organisasinya, ada hal yang menarik. Perpustakaan secara cerdas memisahkan bidang TIK dan bidang naskah kuno. Artinya apa? Mereka siap melompat ke masa depan digital tanpa sedikit pun meninggalkan pelestarian akar budaya lokal kita. Sekarang, mari kita lihat fakta objektif di lapangan. Berdasarkan data statistik real-time, perpustakaan mengelola total 26.652 judul dengan 38.096 eksemplar, yang semuanya sudah rapi terklasifikasi menggunakan sistem DDC. Koleksinya paling banyak didominasi oleh kelas 300 yaitu ilmu sosial dan kelas 600 yaitu teknologi. Secara fasilitas fisik, gedungnya sudah 3 lantai dan zonasinya sangat rapi. Lantai 1 yaitu aula, lantai 2 sirkulasi dan ruang multimedia yang nyaman, dan lantai 3 yaitu dikondisikan khusus untuk referensi karya ilmiah yaitu skripsi fisik. Selanjutnya, ada evaluasi layanan saat ini dan rancangan konsep pemasaran relasional. Pertama, dari aspek fokus. Petugas saat ini masih dominan pada transaksi sirkulasi fisik. Strategi relasionalnya adalah menggeser fokus tersebut agar perpustakaan menjadi mitra riset mandiri melalui penguatan sistem repositori digital di lantai 3. Yang kedua, dari aspek orientasi. Saat ini masih berfokus pada kuantitas kelengkapan fisik buku di rak. Kita akan mengubahnya untuk berorientasi pada kebutuhan pemustaka dengan mendata buku wajib mata kuliah ke tiap prodi serta memperluas akses jurnal internasional. Yang ketiga, dari aspek skala waktu. Hubungan yang tadinya bersifat musiman atau tahunan lewat user education mahasiswa baru akan kita kembangkan menjadi hubungan jangka panjang melalui pendampingan literasi informasi, pencarian referensi, hingga mereka lulus. Yang keempat, pada aspek komitmen kepada konsumen, perpustakaan sudah memiliki kanal responsif via WhatsApp dan Instagram. Langkah relasional ke depan adalah menjaga mutu layanan tersebut melalui pemenuhan instrumen standar nasional perpustakaan serta berkelanjutan. Yang kelima, pada aspek kontak, interaksi saat ini masih bersifat transaksional fungsional sepenuhnya. Kita rancang sistem otomatisasi pendaftaran online serta notifikasi pengingat otomasi masa pinjam sebelum habis lewat WhatsApp atau email.
Yang keenam, pada aspek kualitas, kendala di lapangan saat ini diselesaikan melalui rapat kerja berkala. Strategi relasionalnya adalah menerapkan SOP yang ketat sehingga kualitas pelayanan menjadi tanggung jawab kolektif seluruh lini staf perpustakaan. Berdasarkan keseluruhan isi tabel evaluasi tersebut, UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning secara objektif berada pada fase transisi atau mix. Pada aspek fokus dan pola kontak, perpustakaan tidak lagi murni kaku ataupun tradisional karena sudah memanfaatkan media komunikasi digital seperti WhatsApp dan Instagram untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Namun, pada aspek orientasi, perpustakaan saat ini dinilai masih bersifat tradisional karena indikator keberhasilannya masih sering diukur dari kuantitas fisik, seperti jumlah ketersediaan eksemplar buku di rak ruang sirkulasi. Langkah mitigasi ke depan melalui strategi pemasaran relasional adalah mengoptimalkan modal dasar perpustakaan yang sudah memiliki akreditasi A melalui penguatan layanan di lantai 3 atau ruang karya ilmiah. Perpustakaan diharapkan mampu mengubah pola kontak yang awalnya hanya bersifat transaksional pinjam buku menjadi hubungan kemitraan jangka panjang untuk mendukung produktivitas riset seluruh civitas akademika Unila. Baik teman-teman semuanya, dari analisis tadi, bisa kita simpulkan bahwa UPT Perpustakaan Unila saat ini berada pada fase transisi atau mix. UPT Perpustakaan Universitas Lancang Kuning saat ini sedang bertransformasi dari pola pemasaran tradisional, yaitu fokus pada jumlah koleksi fisik, menuju pemasaran relasional berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, untuk mendukung visi misi Unila Unggul 2030. Perpustakaan telah beralih dari sekedar pusat sirkulasi menjadi mitra riset, melalui penguatan repositori digital dan layanan pendampingan pemustaka. Komitmen terhadap kualitas diwujudkan melalui sertifikasi pustakawan, serta digitalisasi layanan, seperti pendaftaran online dan sistem pengingat otomatis untuk membangun hubungan jangka panjang yang lebih personal dan profesional dengan civitas akademika. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.